Bab 1. Prolog. Perkenalan saya dengan Indonesia terjadi secara kebetulan. Tahun 1988, setelah lulus kuliah, saya bekerja di Tokyo. Saya tidak dapat merasakan kenikmatan hari-hari kerja saya yang saya lalui. Bahkan, saya merasa terbelenggu oleh sesuatu. Suatu hari, saya ingin meninggalkan Jepang untuk pergi ke luar negeri. Keinginan itu yang terbersit di benak saya saat itu, dan keinginan itu semakin lama semakin menggebu. Namun, luar negeri yang terbayang di benak saya ketika itu adalah Amerika, yang digemari oleh orang Jepang pada saat itu adalah musik Amerika, film Amerika, dan mode Amerika. Bagi bangsa Jepang yang tumbuh di era pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, Amerika dirasakan begitu dekat sehingga Amerika menjadi negara yang begitu istimewa bagi mereka. Akhirnya, pada bulan Agustus 1990, saya pergi ke Amerika dan bekerja di sana selama setahun sebagai asisten pengajar bahasa Jepang di sebuah akademi di Seattle melalui sebuah program pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga swasta. Karena di sana saya mempunyai banyak teman selama setahun, hampir tidak sedikit pun kaget budaya yang saya rasakan. Di masa itu, Amerika sudah ada 7-Eleven dan McDonald. Pada tahun 1990, meletuslah Perang Teluk yang pertama. Bersama dengan seorang teman yang berkebangsaan Amerika, saya menonton pidato Presiden Bush yang menyatakan perang terhadap Irak di televisi. Banyak orang Amerika mengatakan, seseorang harus menghentikan sepak terjang Saddam Hussein. Saya melihat bahwa masyarakat Amerika memandang segala sesuatu dalam dua dimensi, kebenaran dan kejahatan. Perdebatan mengenai perang yang berlandaskan kemanusiaan, serta hubungan antara Amerika dan Irak, hingga saat itu hanya bisa saya lakukan dengan beberapa orang teman. Dan kebanyakan dari mereka adalah minoritas yang menentang kelompok mayoritas, yakni pemerintah dan masyarakat. Pada saat itu, saya mulai tidak menyukai ungkapan bahasa Inggris, have fun, yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dunia hanya memiliki dua standar penilaian. Apakah menyenangkan ataukah membosankan? Dunia tampaknya bebas, namun sebetulnya tidak ada kebebasan. Mungkin karena saya berpikir demikian. Saya tidak ingin bekerja di Amerika dengan sebuah pengharapan. Setelah kontrak setahun selesai, sambil berpikir untuk menjadi guru SMP atau SMA, saya kembali ke Jepang dengan tenang. Hanya beberapa hari setelah saya kembali ke Jepang, saya menemukan sebuah kolom iklan lowongan kerja yang berbunyi Jakarta International School, membutuhkan pengajar orang Jepang. Saat itu saya ingin pergi ke luar negeri lagi. Meski mungkin saya hanya bisa bertahan beberapa tahun saja, lagi pula, ini kesempatan keluar dari Jepang lagi, pikir saya. Maka, akhirnya saya memutuskan untuk memasukkan lamaran saya. Kemudian saya mengirim daftar riwayat hidup saya, dan diwawancara beberapa kali melalui telepon. Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya saya mendapat informasi bahwa saya diterima dan bisa datang ke Indonesia seketika itu juga. Itulah awal perkenalan saya dengan Indonesia. Dan sejak saat itu, hubungan saya dengan Indonesia terus berlanjut. Pertama kali menjejakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, saya merasa berada di sebuah tempat asing yang berbeda sama sekali dengan bandara Jepang atau Amerika yang saya ketahui. Kesibukan dan kebisingan serta kebingungan ketika menuju ruang tunggu lebih terasa sebagai sebuah ketakutan. Orang-orang yang menyapa saya dengan bahasa yang saya sama sekali tidak pahami. Bahkan ada yang menarik lengan saya,
Ternyata mereka semua adalah sopir taksi. Perlu waktu hingga bertahun-tahun sampai saya bisa berkomunikasi dan bercanda dengan mereka. Untuk bisa mengenali aroma budaya yang menyebar di Bandara Soekarno-Hatta, perlu waktu yang lama. Saat ini, Bandara Soekarno-Hatta membangkitkan suasana tenang yang khas bagi saya. Dekorasi bagian dalam yang berupa ukiran khas Bali dan taman gaya Indonesia yang terlihat dari kaca terasa begitu ramah. Namun, saat itu saya merasa tiba-tiba dilempar ke sebuah dunia yang sama sekali asing. Tak tahu apa yang harus saya lakukan. Selama 3 tahun di International School, saya mengajar murid-murid SMA dari berbagai negara. Tetapi pada tahun 1994, saya berangkat ke Australia untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Sydney. Dari segi jarak, saya memang berpisah dengan Indonesia. Tetapi itu justru menjadi tahap awal kedekatan saya dengan Indonesia. Selama 5 tahun sampai program doktoral saya selesai. Saya terus melanjutkan penelitian saya tentang agama Islam di Indonesia. Setelah menyelesaikan program doktoral, saya sempat mengajar di Filipina. Dan pada tahun 2004, saya memutuskan untuk mengajar di Universitas Nasional Jakarta. Kehidupan saya di Jakarta pun dimulai lagi. Sejak tahun 91, hingga saya kembali ke Jepang lagi pada tahun 2009, hubungan saya dengan Indonesia sudah berjalan selama 20 tahun. Sebagai peneliti tentang Indonesia, mungkin saya belum ada apa-apanya. Sebetulnya, apa yang sudah saya pahami tentang Indonesia? Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjawabnya secara pasti. Bagi saya, Indonesia adalah tema yang tak ada habisnya. Ketidaktahuan dan ketidaktahuan lagi yang saya temui. Karenanya, saya melakukan penelitian lapangan lagi. Sewaktu bekerja di Jakarta International School, dari tahun 1991 sampai tahun 1994, kehidupan di Jakarta terasa menyiksa batin saya. Hari-hari yang saya lalui jauh berbeda dengan kehidupan sewaktu di Jepang dan Amerika. Tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan pergaulan terbatas, hanya dengan kolega orang Eropa dan Amerika di sekolah. Saya merasa hari-hari berlalu begitu hampa, meskipun jaraknya dekat jika dibandingkan dengan Amerika dan secara geografis memiliki kesamaan dengan negara Asia yang lain. Indonesia betul-betul luar negeri bagi saya. Pada tahun 1991, McDonald hanya ada satu di pusat kota Jakarta. Di masa-masa ketika mengajar di International School, saya yang tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik ini, bagi orang Indonesia mungkin hanya dianggap sebagai orang asing yang kaya. Meski saya berkeinginan membiasakan diri dengan Indonesia, ingin tahu tentang Indonesia, tetapi hanyalah kesusahan yang saya temui. Di bus yang hampir tidak pernah digunakan orang asing, entah berapa kali dompet saya dicuri. Saya bahkan pernah ditodong dengan pisau. Uang serta jam tangan saya diambil. Pernah juga uang saya dicuri oleh pembantu di rumah. Setiap kali saya mengalami peristiwa seperti itu, pikiran saya untuk meninggalkan negeri ini pun memenuhi benak saya. Suatu ketika, saya naik bus di Jakarta. Tanpa diduga-duga, ada pengamen yang mengalunkan lagu. Sehabis menyanyikan lagu, mereka meminta uang kepada penumpang, lalu turun tanpa membayar ongkos bus. Melihat hal itu, langsung terlintas di benak saya mau balas dendam pada Indonesia. Saya mau mengambil kembali uang saya yang dicuri dengan menjadi pengamen. Saya memutuskan mengajak teman sesama orang Jepang yang bisa bermain gitar, lalu membentuk duo dadakan yang saya namakan The Selamat. Lalu saya mengamen di bus kota jurusan Blok M sampai kota.
Kalau tidak salah, itu terjadi pada bulan April tahun 1994. Dengan bahasa Indonesia yang pas-pasan, kami mulai beraksi di bus yang bergoyang-goyang. Ketika saya berteriak, "Kami datang dari Jepang, silahkan dengarkan lagu-lagu kami." Semua penumpang serentak mendongakkan kepala mereka dan tampak terkejut melihat penampilan The Selamat. Ketika dentingan gitar mengiringi saya bernyanyi, orang-orang Indonesia mulai tepuk tangan. Kelihatannya mereka semua senang, tetapi di antaranya ada juga yang menahan tawa. Selesai menyanyikan 3 buah lagu, seketika saya membuka topi. Lalu saya berkeliling ke semua penumpang untuk meminta uang. Dan hampir semua penumpang memberi saya uang. Ada juga yang memberi 1.000 dan 500 rupiah. Padahal, ongkos bus waktu itu 300 rupiah. Sejak saat itulah perasaan saya terhadap Indonesia mulai berubah. Merekalah yang mengubahnya. Para penumpang bus yang menerima pengamen asing yang tiba-tiba muncul di dalam bus. Balas dendam saya terhadap Indonesia menjadi anugerah besar yang mengubah pandangan saya terhadap Indonesia dan orang Indonesia. Di zaman sekarang ini, istilah internasionalisasi begitu disanjung. Pentingnya mempelajari bahasa asing diserukan. Dan banyak orang yang mengeluarkan uang untuk belajar di sekolah bahasa asing. Pada umumnya, mereka mengartikan bahasa asing adalah bahasa Inggris. Namun, tidak hanya terbatas pada bahasa Inggris. Dalam internasionalisasi, bahasa asing sangatlah penting. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada masalah jika tidak mempelajarinya. Tetapi jauh sebelum istilah itu didengung-dengungkan, para penumpang bus di Jakarta misalnya, mereka bergembira dan mengatakan menarik pada pengamen asing yang jelas-jelas berbeda dengan diri mereka. Bahkan berkeinginan untuk bernyanyi bersama dengan pengamen itu. Hal ini membuat saya berpikir, bukankah itu sesungguhnya langkah awal sebuah internasionalisasi? Dalam pengertian tersebut, Indonesia adalah negara yang maju dalam internasionalisasi. Yang saya catat di sini adalah beberapa pengamatan saya yang sangat subjektif tentang Indonesia. Orang-orang di bandara. Pemeriksaan imigrasi merupakan proses yang harus dilalui ketika mengunjungi Indonesia. Karena akhir-akhir ini, visa kedatangan bisa diperoleh bersamaan dengan pemeriksaan imigrasi. Waktu menunggu pun bisa lebih dipersingkat. Di paspor saya tertera banyak stempel izin masuk ke Indonesia dan stempel izin kerja sewaktu saya bekerja di Jakarta. Suatu hari, "Suka Indonesia ya?" kata petugas imigrasi. Ketika saya jawab, "Saya punya banyak teman karena sebelumnya saya bekerja di sini." Petugas itu kemudian bertanya lagi, "Pacar?" Saya jawab saja, "Itu rahasia." Lalu kami berdua pun tertawa berderai. Peristiwa itu terjadi tahun 2011. Setelah pemeriksaan imigrasi selesai, di tempat pemeriksaan barang petugas imigrasi, melihat dokumen yang saya bawa sambil bertanya dengan ramah, "Di Jepang mengajar di mana?" Sebetulnya itu bukan pertanyaan administratif untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi mungkin berarti apa korban tsunami dan gempa bumi yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Saya jawab, "Di Osaka. Dulu saya mengajar di daerah Jakarta Selatan." Dengan penuh senyum disertai keingintahuan yang begitu besar, petugas itu balik bertanya lagi, "Oh begitu, di mana?" Saya jawab, "Di Universitas Nasional, Pasar Minggu." Dari situ percakapan kami pun berlanjut. Setiap kali saya datang ke Indonesia, yang menyambut kedatangan saya adalah orang-orang di bandara. Hati mereka begitu hangat. Sebetulnya, dulu reputasi petugas imigrasi Indonesia kurang bagus. Setiap berurusan dengan mereka, biasanya mereka akan meminta uang suap. Sejujurnya, saya pun pernah mengalami hal itu.
Suatu ketika, waktu saya mengeluarkan paspor, saya ditanya, oleh-olehnya? Sambil tertawa, dia mengangkat wajahnya. Jelas terlihat di wajahnya, tidak ada maksud buruk. Saya pikir mungkin dia bisa mendapat sesuatu dari saya. Jadi saya menjawab, maunya apa? Apa ya, sake, katanya. Tapi Anda Muslim kan? Saya bisa kasih sih, tapi nanti saya laporkan kepada teman saya yang anggota FBI loh. Ketika saya katakan begitu, petugas itu menyerah dan tertawa. Lalu membubuhkan stempelnya di paspor saya. Sebetulnya saya menyukai percakapan yang seperti itu. Dan berapa gaji mereka pun saya tahu. Sudah cukup lama peristiwa ini terjadi. Suatu hari di depan saya, ada seorang berkebangsaan Jepang sedang menjalani proses pemeriksaan imigrasi. Dia menyelipkan uang di dalam paspornya, lalu menyerahkannya kepada petugas imigrasi. Tak ada percakapan di antara mereka. Namun, bisa dipahami jika orang itu ingin masuk ke Indonesia tanpa insiden apapun. Tanpa diminta, orang Jepang itu mengeluarkan uang untuk petugas imigrasi, yang notabene dia juga mempunyai anak dan orang tua. Jadi tindakannya yang demikian itu membuat saya geram. Hati yang menerima. Di Indonesia ada beberapa kata sakti. Macet adalah kata yang praktis digunakan. Di Indonesia, orang yang datang tepat waktu sesuai jadwal sangat jarang. Kata yang muncul pertama kali ketika seseorang datang terlambat berpuluh menit adalah macet. Kemudian, lawan bicara akan mengatakan, "Oh, begitu." Selesai sudah. Saya rasa yang membingungkan orang Jepang adalah ukuran terhadap waktu yang seperti ini. Saya sendiri tidak suka membuat orang lain menunggu, ataupun disuruh menunggu. Karena itu, saya usahakan agar tidak terlambat ketika membuat janji. Ketika melakukan penelitian, banyak tempat yang baru saya datangi pertama kali. Tetapi itu tidak berarti untuk wawancara. Saya membuat mereka harus menunggu. Sampai sekarang pun, saya tidak menepati waktu dengan orang yang ingin saya wawancarai. Itulah satu-satunya kebanggaan saya dalam kegiatan penelitian. Tetapi, agar bisa menjaga tepat waktu seperti ini, perlu usaha yang sangat keras. Kadang-kadang, saya dilanda stres yang luar biasa karena itu. Akhir tahun lalu, saya melakukan penelitian di Yogyakarta. Karena saya menggunakan waktu libur di Jepang, sesuai hitungan Jepang, untuk melakukan aktivitas itu. Waktu yang saya miliki sangat terbatas. Tentu saja, saya tidak terlambat ketika janji bertemu. Bahkan saya sampai mengurangi waktu tidur saya untuk berkeliling mengumpulkan data dan melakukan wawancara. Hari itu, dari UGM, saya harus berpindah ke suatu tempat. Tetapi saya tidak tahu jalan menuju ke sana. Saya bermaksud naik kendaraan umum. Jadi saya menanyakan kendaraan apa yang sebaiknya saya naiki kepada tukang parkir yang ada di bank dekat situ. Dengan ramah dia memberitahu, dan dari situ pula percakapan dimulai. Panas ya, sekarang saya sedang melakukan penelitian, tetapi capek sekali dan kurang tidur, kata saya. Lalu tukang parkir itu menjawab, "Oh gitu. Kalau begitu sebaiknya Anda tidur, karena di belakang sini ada tempat untuk istirahat." Ketika itu saya merasa sedikit mengerti mengapa saya tertarik pada Indonesia. Waktu saya mati-matian melakukan penelitian, mungkin orang Jepang akan mengatakan, "Berusahalah dengan baik." Tetapi orang Indonesia mengatakan, "Jangan terburu-buru begitu." Waktu itu saya berpikir bahwa ada tempat bagi saya untuk pulang. Di saat yang sama, saya teringat realitas di Jepang, bahwa setiap tahun ada 30.000 orang yang mengakhiri hidup mereka.
Saya meyakini akan mendapatkan kesulitan jika terlambat dan tidak menyelesaikan penelitian sesuai dengan batas waktu. Saya pun percaya bahwa Jepang dapat menempatkan posisi yang kokoh dalam perekonomian dunia karena melakukan segala sesuatunya dengan teliti dan tepat waktu. Kedua hal itulah yang menjadi kebanggaan orang Jepang. Tetapi, tanpa disadari, pada saat yang sama, masyarakat Jepang melupakan sikap memaafkan atau nerimo terhadap kesalahan atau kelalaian orang lain. Orang Indonesia mungkin akan marah kepada orang yang tidak menepati waktu. Tetapi dengan segera mereka dapat menerima kelalaian itu dengan mengatakan, "Oh begitu." Sesungguhnya sikap inilah yang bisa menjadi salah satu cara untuk dapat memberi warna kepada masyarakat Jepang yang kurang peduli pada orang lain. Ketika saya belum bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar, saya berani pergi ke pasar untuk berbelanja. Bisa bahasa Inggris? Tanya saya kepada anak-anak pedagang. Mereka menjawab, "Little I can." Lalu mereka tertawa. Akhirnya saya bisa mendapatkan barang yang saya inginkan dengan harga murah. Saya pikir orang Indonesia yang bisa berinteraksi dengan orang asing tanpa rasa takut atau malu, itulah yang disebut manusia internasional yang baik. Gus Dur teman saya. Hingga saat ini, melalui penelitian saya bisa bertemu dengan banyak orang Indonesia. Kalau tidak ada bantuan dari mereka, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan program doktoral dan tidak dapat menerbitkan buku. Khususnya yang memberi kesan begitu mendalam adalah Gus Dur. Karirnya sebagai politisi, soal pemberhentiannya di tengah masa jabatannya sebagai presiden, serta pesonanya sebagai seorang manusia, menjadi topik yang tiada habisnya untuk saya bahas. Saya menulis surat kepada Gus Dur sewaktu saya ingin ke Jakarta untuk melakukan penelitian lapangan sebagai mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Sydney. Isi suratnya, saya ingin bertanya pada Anda. Tolong ya Pak. Jawaban Gus Dur di luar dugaan saya. Dia membalas surat saya lengkap disertai dengan nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Pertemuan saya pertama kali dengan Gus Dur terjadi pada tahun 1996. Pada saat itu, di tengah kesibukannya sebagai ketua PBNU, saya bisa mendengarkan ceritanya tentang demokrasi dan Islam. Di akhir pertemuan, dia berkata, "Kalau ada apa-apa, Anda boleh menghubungi saya kapan saja," dan memberitahu nomor telepon kamar di rumahnya. Beberapa tahun kemudian, selagi Gus Dur menjalani pengobatan di rumahnya karena penyakit stroke yang dideritanya, saya pun masih bisa menghubunginya melalui nomor telepon yang pernah diberikannya kepada saya. Waktu mendengar dia sakit, saya hanya bermaksud menyampaikan ucapan untuk kesembuhannya. Tetapi tanpa saya sadari, saya memutuskan untuk datang ke rumahnya di Ciganjur. Di luar dugaan saya, kamarnya kecil tetapi tertata dengan baik. Di sana saya bisa berbicara santai dengan Gus Dur, tanpa terganggu oleh pengunjung yang lain. Tidak seperti halnya waktu bertemu di kantornya. Sambil bersandar di tempat tidurnya, Gus Dur dengan santai berbincang tentang Islam dan politik Indonesia selama berjam-jam. "Gus Dur, kenapa Anda selalu mengutamakan dialog antar agama? Kemudian, kenapa Anda aktif terlibat dalam politik?" tanya saya. Gus Dur menjawab, Saya tidak ingin terjadi darah dibalas dengan darah untuk yang kedua kalinya di negara Indonesia. Itu alasannya." Bahwa Gus Dur saat itu mengingat pembunuhan kejam yang dilakukan anggota PKI pada tahun 1966, baru saya pahami kemudian. Gus Dur banyak dikritisi
atas ketiadaan konsekuensi politisnya. Namun, kecintaannya terhadap Indonesia dan perdamaian tidak pernah berubah hingga akhir hayatnya. Saya pikir dia menemukan sarana untuk mewujudkan kecintaannya dalam dunia politik dan karisma dirinya. Sebagai salah satu pemimpin besar agama Islam, Gus Dur telah memperlihatkan dan menanamkan kepada rakyat Indonesia akan pentingnya perdamaian dan ketidakrasionalan diskriminasi sebagai nilai yang mutlak. Jika kita berpikir demikian, saya rasa kita akan dapat memahami aktivitas politik Gus Dur. Dalam pengertian tersebut, Gus Dur mungkin orang yang paling realistis dibandingkan dengan siapapun. Ketika waktu istirahat hampir tiba, dari balik pintu muncul sekretarisnya dan memperlihatkan jam tangannya kepada saya dan mengatakan bahwa waktu bincang-bincang kami sudah habis. Begitu saya beritahukan hal itu kepada Gus Dur, tidak apa-apa, katanya. Hanya karena waktu makan siang, sebaiknya kamu juga makan sama-sama. Lanjutnya, karena punya pantangan, saat itu Gus Dur hanya boleh makan mangga, sedangkan saya makan mie rebus Indomie. Sewaktu saya mengunjungi rumah Gus Dur saat peringatan 40 harinya, saya menangis ketika teringat peristiwa makan Indomie saat itu. Saya merasa bahwa saya tidak akan bisa sama-sama makan senbei, makanan Jepang sejenis kerupuk dengan berbagai rasa, seperti gurih atau manis, kesukaan Gus Dur. Kesedihan dari hati terdalam menyeruak. Bagaimanapun, saya tidak bisa menghentikan air mata saya. Tepat di suatu pesta yang dihadiri para politisi, saya duduk bersebelahan dengan Gus Dur. Lalu, saya bertanya pada dia, ada kalanya Anda bertemu dengan orang yang mencela Anda, dan itu tidak bisa Anda hindari, kan? Yang tidak menyukai Anda juga ada, kan? Dalam situasi demikian, bagaimana sikap Anda? Seburuk-buruknya seseorang, pasti ada sisi baiknya. Jadi, saya berusaha untuk menemukan sisi baik itu, jawabnya. Saya merasa terkesan dengan kedalaman pemikirannya. Sesudah jabatannya sebagai presiden digantikan oleh Megawati, ia membicarakan kekurangan wanita itu di depan saya. Namun, sambil tertawa rikuh, ia juga berkata, saya juga tahu loh kebaikannya. Bertemu dengan Gus Dur di saat-saat seperti itu sungguh menyenangkan bagi saya. Ketika saya mengajar di Universitas Nasional, saya menyampaikan kepada para mahasiswa, di Indonesia ada tokoh yang hebat seperti Gus Dur. Anda sepatutnya bangga pada dia. Gus Dur adalah tokoh yang mengamalkan nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan, seperti tidak pandang bulu dalam bergaul dan tidak sombong. Di lubuk hati saya yang terdalam, ada keinginan agar mereka mengingat Gus Dur. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Dari sekarang, Indonesia mungkin akan menjadi negara yang menduduki posisi penting dalam masyarakat internasional. Kekayaan Indonesia bukan hanya terletak pada kekayaan sumber daya alam saja, tetapi juga jumlah penduduknya yang menduduki posisi keempat terpadat di dunia. Di Indonesia juga banyak orang yang mempunyai sikap humoris, mau menerima orang yang berbeda, dan berusaha untuk tegar dalam kesusahan. Karenanya, setiap saya berkunjung ke Indonesia, saya berpikir bahwa Indonesia adalah gudangnya sumber daya manusia.